Hai hai hai, welcome to 8 Minutes Voice bareng Mr. E dan Miss Me. Di sini kita bakal bacain berita-berita yang lagi hot ataupun viral dan juga nantinya bakal ada fakta menarik dari dalam dan luar negeri selama 8 menit. Dikutip dari oto.detik.com, pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menerapkan PSBB ketat mengingat kasus aktif COVID-19 masih tinggi. PSBB ketat diterapkan per hari Senin 11 Januari 2021 sampai 25 Januari 2021 mendatang. Selama PSBB ketat ini, operasional ojek baik ojek online maupun ojek pangkalan pun diatur secara ketat. Bahwa ojek online maupun ojek pangkalan masih dibolehkan mengangkut penumpang. Hal itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanggulangan COVID-19. Ada larangan dan yang boleh dilakukan ojek online. Yang pertama dalam peraturan itu tertulis bahwa ojek online dan ojek pangkalan diperbolehkan mengangkut penumpang dan wajib menerapkan protokol pencegahan COVID-19. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan angkutan ojek pangkalan atau ojek online kapasitasnya 100%. Ojek online dan ojek pangkalan dilarang berkerumun saat menunggu penumpang. Ojek tidak diperbolehkan berkerumun lebih dari 5 orang. Terhadap perusahaan aplikasi ojek online, wajib menerapkan teknologi informasi geofencing agar pengemudi tidak berkerumun dan menerapkan sanksi terhadap pengemudi yang melanggar. Sementara itu, berdasarkan Pergub Nomor 3 Tahun 2021 Pasal 24, transportasi umum dan sarana transportasi perseorangan dibatasi kapasitas angkutnya. Adapun ketentuan pembatasan kapasitas transportasi antara lain: A. Kapasitas angkut mobil penumpang, mobil bus, angkutan perairan, angkutan perkereta-apian paling banyak 50% dari kapasitas angkut. Dan B. Kapasitas angkut penumpang pada mobil barang paling banyak untuk 2 orang per baris kursi. Selanjutnya, dikutip dari kompas.com, pemerintah mulai memberlakukan tarif bea materai tunggal atau materai Rp10.000 per 1 Januari 2021. Sementara materai Rp3.000 dan materai Rp6.000 tetap berlaku dalam masa transisi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai. Dalam regulasi teranyar itu, kedua materai lama hanya bisa digunakan sampai 31 Desember 2021. Dengan penggunaan tarif baru tersebut, pemerintah juga menyesuaikan dokumen yang dikenai materai, yakni dari yang sebelumnya mulai Rp250.000 menjadi Rp5 juta. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak, Hestu Yoga Saksama, menjelaskan ada 3 cara untuk menggunakan kedua materai lama tersebut. Tarif bea materai Rp10.000 sudah berlaku mulai tanggal 1 Januari 2021. Untuk itu, masyarakat dapat menggunakan benda materai yang saat ini masih ada dengan nilai minimal Rp9.000, ucap Hestu. Berikut cara penggunaan materai Rp3.000 dan materai Rp6.000 selama masa transisi. 1. Menempelkan materai Rp6.000 dan Rp3.000 secara berdampingan dalam satu dokumen yang memerlukan materai. 2. Menempelkan 3 materai Rp3.000 secara berdampingan dalam satu dokumen yang memerlukan materai. 3. Menempelkan 2 materai Rp6.000 secara berdampingan dalam satu dokumen yang memerlukan materai. Pengenaan bea materai Rp10.000 pada tahun ini bukan hanya berlaku untuk dokumen fisik dalam kertas, melainkan juga akan berlaku untuk segala dokumen digital dan transaksi elektronik. Diambil dari cnnindonesia.com. Seluruh anggota boyband GOT7 akan hengkang dari agensi yang menaungi mereka, JYP Entertainment, setelah kontrak mereka habis. Melalui pernyataan yang dikutip Naver, hari Senin tanggal 11 Januari, JYP mengumumkan bahwa keputusan ini diambil setelah mereka berdiskusi mendalam dengan GOT7 terkait akhir kontrak eksklusif mereka pada 19 Januari mendatang. Kedua belah pihak memutuskan untuk tidak memperbaharui kontrak di bawah kesepakatan tersebut dan mengharapkan masa depan yang baru. Demikian pernyataan JYP. JYP kemudian menerangkan bahwa GOT7 merupakan grup idola yang aktif mewakili K-pop selama 7 tahun belakangan sejak debut pada 16 Januari 2014. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penggemar, termasuk GOT7, atas perkembangan K-pop dan JYP, dan iGOT7 yang sudah menggalang kekuatan di balik kegiatan GOT7 dengan dukungan mereka saat debut.
Pernyataan itu berlanjut. Meski hubungan resmi ini berakhir, JYP dengan tulus mendukung masa depan baru untuk para anggota GOT7. Rumor mengenai kepergian GOT7 dari JYP ini sudah menguat sejak para anggota boyband tersebut mengunggah foto bersama dengan tagar GOT7 Forever. Seorang sumber mengatakan bahwa para member GOT7 sangat dekat satu dengan yang lain. Mereka pun setuju untuk tetap bersama walau nantinya berada di agensi yang berbeda-beda. Akses jalan nasional di Kalimantan Selatan putus diterjang banjir. Dikutip dari CNN Indonesia, ruas jalan nasional di Provinsi Kalimantan Selatan yang menghubungkan antar kabupaten dan kota putus akibat diterjang banjir pada Kamis pagi 14 Januari 2021. Namun begitu, menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Muhammad Hilman, kerusakan bukan terjadi pada badan jembatan, melainkan pada oprit atau urukan tanah jembatan. Menurut Hilman yang juga pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Banjar itu, petugas dinas berupaya untuk memulihkan kondisi jalan nasional penghubung kabupaten kota tersebut. Diketahui jalan itu merupakan akses utama dari kota Banjarmasin menuju kawasan hulu sungai di Kalimantan Selatan, seperti Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, dan Tabalong. Berita terakhir dikutip dari food.detik.com. Ketogenik adalah istilah untuk diet rendah karbohidrat. Tujuannya adalah agar Anda mendapatkan lebih banyak kalori dari protein dan lemak, serta lebih sedikit dari karbohidrat. Karbohidrat yang banyak dikurangi adalah jenis karbohidrat yang mudah dicerna, seperti gula, soda, kue kering, dan roti putih. Cara kerja diet keto ini adalah ketika Anda makan kurang dari 50 gram karbohidrat sehari, tubuh Anda pada akhirnya akan kehabisan bahan bakar atau gula darah yang dapat digunakan dengan cepat. Ini biasanya membutuhkan waktu 3 hingga 4 hari. Kemudian Anda akan mulai memecah protein dan lemak untuk energi yang dapat membuat Anda menurunkan berat badan. Hal ini disebut dengan ketosis. WebMD menuliskan bahwa diet ketogenik adalah diet jangka pendek yang berfokus pada penurunan berat badan daripada mengejar manfaat kesehatan. Diet keto menitik beratkan pada makanan tinggi protein, lemak baik, dan juga tinggi nutrisi, di mana seseorang yang menjalani diet ketogenik harus mengurangi makanan yang mengandung karbohidrat dan gula, salah satunya seperti nasi yang dikonsumsi setiap hari. Selanjutnya pada prosesnya, tubuh tidak akan memproduksi gula darah yang akan digunakan sebagai sumber energi utama dan akan memecah lemak sebagai sumber energi cadangan tubuh. Berikut daftar makanan yang bisa dikonsumsi oleh orang yang menjalani diet keto. Yang pertama telur, daging merah, ayam, sosis, steak, kalkun, dan bacon, ikan salmon, tuna, makarel, sarden, buah alpukat dan stroberi, kacang-kacangan seperti almond, chia seed, kenari, dan jenis kacang-kacangan lainnya. Hanya saja, US News and World Report menempatkan diet keto pada posisi 38 dari 39 jenis diet untuk penghargaan Best Diet 2021. Seperti dilansir CNN, panel ahli kesehatan yang terdiri dari ahli jantung, diabetes, nutrisi, diet, dan obesitas memberikan nilai rendah pada diet keto karena beberapa hal. Di antaranya, karena diet keto sangat ketat dan sulit diikuti. Diet keto juga menghilangkan seluruh kelompok makanan yang mana hal ini tidak direkomendasikan dalam pedoman diet. Oke guys, itu dia 8 Minutes Voice bareng Mr. E dan Miss Me. See you next time. Bye-bye.